PNP kan ya? PNP ya? Ya halo semuanya, jadi balik lagi di channel ini sama aku ya kan ya, Adrian ya. Jadi kalian nggak salah lihat ya, ini aku pakai baju yang sama dari video Project Vario yang speedometer kemarin tuh ya. Dan ini sebenarnya karena aku bisa dibilang take video untuk dua project itu ya di satu hari yang sama. Jadi di video kali ini kita coba push aja dulu satu part aja lagi sekali ini ya. Berikutnya sih aku bakal pasang dua part ya. Tapi untuk kali ini kita bakal fokus pasang satu part aja karena aku mau fokus ke area radiator. Nah, jadi dari radiatorku itu kan kebetulan reservoirnya dia udah habis ya. Ya jadi karena udah mau habis juga tabung reservoirnya itu isi semua air radiatornya, aku kepikiran mungkin kita bakal ke bengkel aja dulu hari ini sama langsung apa ya bisa dibilang tuh bongkar aja dulu gitu loh radiatornya sekalian karena aku mau coba pasangin satu part nih. Ya, seperti biasa ya, aku bakal jelasin dulu ke kalian kenapa aku mau pasang part ini. Dan sekalian ini aku langsung tunjukin aja di Varioku. Yuk. Ya, jadi ini aku habis balik dari bengkel ya, habis masangin speedometer nih. Nah, jadi ini hasilnya nih guys, tabung reservoir ini nih, isinya kan air radiator semua ya. Pasti larinya ke sini kan ya, biar untuk pendinginan juga. Nah, cuman yang jadi masalah itu dia udah habis nih. Loh. Bukan habis sih, masih dikit banget ya tuh. Udah di tingkat low, makanya sekalian aja nih aku mau bongkarin juga radiatornya. Nanti dibuka juga reservoirnya, sekalian dari refill. Jadi kita langsung barengan aja biar nggak repot juga. Nah terus kalau misalkan kalian mau pasangin kipas radiator PCX yang kayak gini ya, aku saranin kalian coba cek dulu motor kalian motor apa. Terutama untuk motor Vario ya. Sepengetahuannya aku ini, kalau misalkan kalian mau pasangin kipas radiator yang kayak PCX ini di Vario kalian, biasanya sih Vario old itu dia nggak bakal bisa. Alhasil ya, kalian harus ganti rumahannya pakai Vario new atau enggak bisa dibilang ya rumahan dudukan ini kipas radiatornya punya PCX yang CBU apa ya, kalau aku bilang sih untuk Vario new itu dia pasti udah sama bentukannya, rumah dudukannya itu sama PCX CBU karena itu nggak ada perubahan lagi kan sama sekali ya, dan itu PNP. Jadi reminder itu aja sih, kalau misalkan kalian mau ikutan nih masangin kipas PCX nih buat radiator kalian di motor Vario, usahakan yang Vario old ya, gantilah dudukan radiatornya. Biar nanti takutnya tuh kalau misalkan kalian asal pasang aja, misalkan nih yang nggak PNP, takutnya ini kipasnya nih nggak jalan. Kalau misalkan jalan pun dia takutnya hancur. Karena ada beberapa merek yang kalau aku bisa dibilang KW juga nih ya, ada sih orang nyarinya ngiung-ngiungnya gitu kan ya. Nah hasilnya itu karena mereka beli bahan yang KW, ada beberapa kasus kayaknya aku temuin di internet itu sampai pecah kipas radiatornya. Sejauh ini yang aku dengar sih kalau misalkan kalian pakai yang original gini sih nggak ada masalah ya. Kita langsung push aja dulu ke bengkel nih, soalnya ini udah apa ya, udah sore. Jam 3. Sekalian aku juga mau cas aki juga karena tadi habis balik dari bengkel apa ya, kalau aku bilang sih ini akinya dia merah cuy. Nih. Nah kelihatan ya. Ya pokoknya tadi merah cuy di sini. Makanya aku sekalian mau charge juga. Kalau nggak salah ini prosesnya 2 jam juga di charge aki. Jadi ya sekalian sambil menunggu kita langsung bongkarin di sini aja gitu. Yuk kita langsung gaskan aja ke bengkel. Hey guys, ini kita ada di bengkel ini. Seperti biasa nih langganan tulisan motor ya. Sekarang lagi di charge dulu nih akinya. Bakal fokus ke sini dulu karena ini masih panas nih radiatornya. Nanti kalau misalkan ini udah dingin baru dibuka, langsung aja dipasangin ini. Dan ini prosesnya kalau charge aki 2 jam cuy. Jadi memang harus sabar aja nih. Buat kalian yang penasaran nih akiku pakainya ini guys. Atau ini original dari Honda atau enggak ya? Aku udah kasus beberapa kali mati motorku karena akinya nggak di charge. Mungkin 2 kali ya aku udah pernah ganti ya selama aku pakai dari tahun 2018. Nah ini sampai sekarang masih utuh sih. Jadi ya kita main charge aja dulu. Terus untuk radiatornya masih dibuka ya. Wah ini masih original. PNP kan ya? PNP ya? Makanya coba ya. Nih guys, kalian bisa lihat kan nih siripnya lebih kecil tuh, yang ini lebih gedean tuh PCX itu. Ini PNP ya. Panas juga. Nih kita sekarang isi dulu nih guys radiator itu karena terkuras habis. Jadi kita isi dulu pakai yang itu tuh.
ke munggah mah. Guys, ini udah selesai ya, radiatornya udah dipasangin, udah aman, PNP nggak ada masalah. Ini berceceran juga nih air di radiatornya nih. Sekarang kita masih nungguin ini aja sih. Akinya ini kan belum nih, masih lagi di charge nih. Dia aku harus nunggu sejam lagi. Palingan setelah itu aku langsung pulang cuci motor dulu nih. Baru langsung udah kita review ya. Apakah ini ngiung-ngiung atau enggak nih untuk suara radiatornya. Ya guys, jadi baru sampai rumah nih kan ya. Ini keburu malam aja nih, kita langsung review aja nih sekarang ya. Nah, jadi untuk cover radiator, lagi. Kipas radiatornya itu PNP ya, dia udah bisa masuk, nggak ada kendala atau apa. Dan tadi setelah akinya udah di charge ya, pokoknya tuh aku tadi ada ngetes dulu. Jadi ini motornya aku nyalain, terus aku diamin dulu selama beberapa menit tuh. Karena kembali lagi, kalau misalkan kita udah pasang kipas radiator atau enggak, ya radiator kita bongkar nih ya, kita harus cek dulu itu berfungsi atau enggak. Ini kan seharusnya responnya radiatornya menyesuaikan ya, biar dia stabil suhunya. Jadi nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh terlalu panas juga. Jadi benar-benar normal, stabil lah. Aku tungguin 5 menit lah pokoknya. Tak diamin aja dulu, tak lihat reaksinya. Ternyata dia memang, mungkin yang pertama awalnya memang panas banget ya. Tapi habis itu udah normal karena kembali lagi radiatornya itu pasti itu kosong guys. Responnya tuh uapnya keluar semua. Cuman lama-lama pas aku biarin ini terus aku coba gas juga kan ya. Pas lagi di bengkel tadi aman-aman aja sih. Dan untuk responsif sih aku kurang tahu ya. Kalau untuk mesin itu reaksinya makin bagus atau enggak. Karena tadi aku pikir sama-sama aja. Tapi ya itu ada bonus suara yang ngiungnya nih. Ini aku bakal tunjukin di klip berikutnya nih ya. Terus kalau untuk masalah suhu aku kurang tahu ya, setauku ya ini kalau misalkan kipas radiator atau enggak bisa dibilang volume siripnya makin gede ya kan, itu kan suaranya makin nyiung, dengan arti itu anginnya makin keras ya. Seharusnya sih dia temperaturnya makin dingin guys, atau nggak bisa dibilang ya kalau misalkan kalian motor yang overheat atau gimana, biasanya sih kelihatan di sini ya kan, ada di suhu di sininya. Cuman karena ini bisa dibilang speedometernya original, aku nggak tahu nih suhu aslinya berapa. Kecuali kalau misalkan nanti kedepannya aku ganti pakai speedometer yang racing gitu ya, kayak Koso gitu, baru dia kelihatan lebih detail deh. Nah lanjut lagi ke aki ya. Jadi tadi udah di charge, cuman aku nunggu sejam, 1,5 lah. Dia tuh kayaknya masih kurang ya. Nah nih, kalau dia di Vario rata-rata 12 ya lewatinnya, 12 atau 14 aku lupa, di antara dua angka itu lah pokoknya. Cuman ini kayaknya masih kurang kurang selesai ya, anggapan kurang maksimal di charge-nya, dia jadinya segini nih voltasenya. Ya mungkin untuk videonya cukup sampai segitu aja guys ya. Semoga kalian enjoy kontennya. Makasih udah nonton sampai jauh ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Oke, bye-bye.